Elkan Bagot, I spoke with him before the qualification before Australia and Bahrain, and he told me that he was afraid to lose his position in the Selamat team datang Elkan Bagot gantikan Mees Hilgers bela timnas Indonesia, peluangnya sangat besar. And from now, there are other players on his position who are Timnas Indonesia mendapat ujian besar jelang FIFA Matchday September 2025 setelah Mees Hilgers dipastikan batal bergabung. Bek andalan Garuda itu memilih fokus menyelesaikan proses transfer klub barunya ketimbang memperkuat tim nasional. Keputusan tersebut membuat Patrick Kluivert harus mencari alternatif karena stok bek tengah murni sangat terbatas. Saat ini, Timnas Indonesia hanya menyisakan 4 bek tengah yakni Jai Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Saat ini, Timnas Indonesia hanya menyisakan 4 bek tengah yakni Jai Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah Kluivert akan membuka pintu bagi Elkan Bagot untuk kembali ke skuad Garuda. Peluang kembalinya Elkan Bagot. Elkan Bagot terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sejak itu, ia absen cukup lama akibat perselisihan dengan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Pergantian kursi kepelatihan dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert kembali memunculkan harapan publik. Kehadiran Bagot dianggap dapat menambah kekuatan lini belakang Garuda yang kini rapuh. Apalagi, usianya masih 22 tahun sehingga bisa menjadi investasi jangka panjang bagi pertahanan Timnas Indonesia. Komunikasi antara Kluivert dan Bagot. Kluivert sebelumnya sudah melakukan komunikasi langsung dengan Elkan Bagot pada Maret 2025. Saat itu, ia ingin memanggil sang pemain menghadapi Australia dan Bahrain. Namun, Bagot menolak karena ingin fokus menjaga posisinya di klub Blackpool FC. Elkan Bagot, saya sudah bicara dengannya sebelum laga kualifikasi melawan Australia dan Bahrain. Ia bilang takut kehilangan posisinya di klub tempat dia bermain, jadi dia meminta untuk tidak dipanggil, ungkap Kluivert dalam kanal YouTube Timnas Indonesia, Senin, 26 Mei 2025. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hubungan keduanya tetap terjalin baik meski Bagot belum bersedia kembali. Publik dukung kembalinya Elkan. Dengan absennya Mees Hilgers, peluang Bagot untuk kembali ke Timnas Indonesia semakin terbuka. Dukungan dari pecinta sepak bola nasional juga semakin kuat agar ia segera dipanggil kembali. Banyak yang menilai kehadirannya bisa menjadi solusi darurat untuk mengisi kekosongan di lini pertahanan. Elkan memiliki postur ideal sebagai bek tengah yang mampu menghalau serangan lawan. Pengalaman bermain di Eropa juga menjadi nilai tambah yang dibutuhkan Garuda. Menanti keputusan Kluivert. Kini semua mata tertuju pada Patrick Kluivert untuk menentukan keputusan strategisnya. Apakah ia benar-benar akan memanggil kembali Elkan Bagot atau tetap mempercayai 4 bek yang ada? Situasi ini sekaligus menjadi ujian pertama Kluivert dalam mengatur komposisi pemain jelang FIFA Matchday September 2025. Apapun keputusannya, publik berharap tim Garuda tetap tampil solid menghadapi lawan-lawannya. Kehadiran sosok seperti Elkan tentu bisa menjadi tambahan amunisi penting bagi skuad Merah Putih. Kabar baik, Adrian Wibowo bisa bela Timnas Indonesia tanpa dinaturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi kabar baik terkait Adrian Wibowo. Pemain Los Angeles FC LAF itu ternyata bisa membela Timnas Indonesia tanpa harus melalui proses naturalisasi. Kejutan dibuat pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan memanggil Adrian. Pesepak bola kelahiran Amerika Serikat AS itu dipersiapkan untuk FIFA Matchday September 2025. 1. Lahir di AS. Masuknya nama Adrian membuat penggemar sepak bola bertanya-tanya terkait status kewarganegaraannya. Sebab, sang pesepak bola diketahui lahir di AS. Ditambah lagi, sang ayah ternyata sudah melepas status kewarganegaraan Indonesia. Adrian pun pernah tampil untuk Timnas AS U17 pada 2022. Erick lalu memberi sebuah kabar baik.
Meski belum bisa bicara terkait proses yang harus dilalui Adrian agar bisa membela timnas Indonesia, ia menyebut prosedur untuk pemain berusia 19 tahun itu berbeda. Ia bela timnas Indonesia tanpa naturalisasi, karena prosedurnya beda, kata Erik di Jakarta, dikutip Kamis, 4 September 2025. 2. Cepat selesai. Pria yang juga Menteri BUMN itu optimistis proses untuk Adrian akan cepat selesai. Maka dari itu, penggemar sepak bola diminta bersabar. Nanti, kalau soal itu nanti diproses karena 1-2 hari ini selesai, tutup Erik. Sesuai undang-undang yang berlaku, Adrian sebetulnya masih bisa memilih kewarganegaraan lantaran baru berusia 19 tahun. Hal yang sama juga dilalui oleh Elkan Bagot dan Cyrus Margono. Patrick Kluivert yakin dengan kemampuan dua penyerang baru timnas Indonesia pengganti Ula Romeni. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, percaya diri dengan kemampuan dua penyerang baru tim Merah Putih pengganti Ula Romeni. Kedua pemain yang dimaksud itu adalah Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra. Keduanya akan membela timnas Indonesia untuk menghadapi Taiwan dan Lebanon. Mereka datang menggantikan Ula Romeni yang mengalami cedera. Adapun Mauro Zijlstra sudah dinaturalisasi dan awalnya akan membela timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Namun dikarenakan telat dalam pendaftaran pemain, penyerang berusia 20 tahun itu batal memperkuat timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada 3 hingga 9 September 2025. Garuda Muda tergabung ke dalam grup J bersama Makau, Laos, dan Korea Selatan. Melihat Mauro Zijlstra tidak bisa membela timnas U23 Indonesia, Patrick Kluivert memintanya ke timnas Indonesia. Untuk Miliano Jonathans baru akan dinaturalisasi pada 4 September 2025. Patrick Kluivert sudah tidak sabar melihat permainan dari dua pemain berdarah Belanda itu. Diharapkan, mereka bisa membantu timnas Indonesia melawan Taiwan dan Lebanon. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Taiwan pada 5 September 2025 dan Lebanon pada 8 September 2025. Pertandingan FIFA Matchday September 2025 itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Ya bisa jadi solusi kehadiran mereka. Tapi saya juga punya pemain lain di posisi itu. Sangat disayangkan Ula Romeni tidak ada di sini. Tapi dia akan digantikan dengan pemain lain, kata Patrick Kluivert kepada awak media termasuk bolasport.com. Sementara itu, Patrick Kluivert mengakui bahwa ia pertama kali ke Surabaya. Ia langsung beradaptasi dengan cuaca Surabaya yang bisa dibilang panas. Ini juga untuk pertama kalinya timnas Indonesia bertanding di Surabaya era Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu mencoba beradaptasi dengan cuaca di kota pahlawan. Saya lihat sekarang lapangan di sini sangat bagus. Cuaca fantastis. Jadi saya sangat senang, tutup Patrick Kluivert.